ya kami memfasilitasi lah. Kami memfasilitasi praktikum dari mahasiswa, kemudian kami juga memfasilitasi riset dari mungkin adik-adik mau skripsi ataupun para peneliti dari luar ataupun dari dalam, seperti itu. Kan kita udah bayar segini nih UKT-nya gitu kan, kok masih gini-gini aja. Enggak loh ya, ini salah satu contohnya ini Taman Agrotek ini. Halo, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Dan kali ini nih ya, kita mau membahas sesuatu yang baru di Untidar. Apa itu lah yang baru ya? Beberapa bulan lalu ini diresmikan kalau di Untidar itu ada yang namanya unit pelaksana akademi Taman Agroteknologi. Nah, kira-kira kan banyak nih yang penasaran, ini UPA apa lagi nih? Selain kemarin kan sudah ada ya UPA bahasa yang membahas tentang TOEFL, pelatihan bahasa dan sebagainya. Ada UPA TIK yang mengurusi segala permasalahan sistem, terus juga jaringan wifi. Ada UPA perpustakaan yang tentunya teman-teman sudah tahu nih ya, kalau perpustakaan yang hubungannya sama segala sesuatu yang berhubungan dengan pustaka. Terus, nah sekarang kita ketambahan satu UPA lagi, yaitu namanya adalah UPA Taman Agroteknologi. Daripada kita berpanjang lebar, langsung aja kita ketemu sama Bapak Kepala UPA nih ya. Oke, monggo Bapak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ananda. Saya baru juga dilantik sesuai dengan lahirnya UPA Taman Agrotek ini sendiri. Baru beberapa bulan yang lalu kami membidangi, atau apa ya istilahnya, di bawah kami itu ada lab terpadu yang saat ini kita gunakan. Kemudian ada beberapa laboratorium alam ya, kita ada di Kledung, ada di Wonosobo, Bandungan dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Nah, tadi juga sedikit ada koreksi ya, kita bukan unit pelaksana tapi unit penunjang akademik. Ya, unit penunjang akademik Taman Agrotek begitu. Oke, terus tadi karena saya menyebutnya Taman Agroteknologi, terus dari Pak Yudi tadi nyebutnya Taman Agrotek. Oke, sebenarnya konsepnya sama sih, Taman Agrotek. Cuman kalau Taman Agroteknologi jadi kesannya kan panjang gitu ya. Kita sebut sebagai Taman Agrotek, di mana agronya itu kita ambil dari, mungkin karena kita punya banyak laboratorium alam ya, kemudian teknya itu dari tekniknya istilahnya begitu. Jadi kita mengkolaborasi antara agronya sama tekniknya gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya 100% dengan agroteknologi ya? Enggak sih, enggak tapi ada. Tapi ini murni untuk menunjang segala sesuatu yang ada di ya, demikian. Oke, terus tadi ada hal yang menarik nih, karena Taman Agrotek, kita nyebut Taman Agrotek aja kali ya. Karena di sini tadi disebutkan bahwa Taman Agrotek ini yang mengelola lab terpadu Untidar. Betul. Benar sekali ya. Karena mungkin masih asing juga sih ya lab terpadu Untidar untuk beberapa mahasiswa yang mungkin tidak melakukan praktikum di sini. Boleh nggak sih Pak Yudi sharing ke kita nih ya, kalau lab terpadu Untidar ini lokasinya di mana? Terus sekarang ini ada berapa lab nih yang ada di lab terpadu? Baik. Oke, di laboratorium terpadu sendiri kita ada di kampus Sidotopo, jadi di Gedung Sari ya, Magelang Utara. Kita paling 5 menit dari kampus utama. Kemudian kita tadi apa ya, kita merunning banyak laboratorium sih sebenarnya. Kita yang saat ini berkolaborasi di sini ada dari Fakultas Pertanian, FKIP, dan juga dari teknik juga ada. Nah, intinya memang kita kedepannya itu laboratorium terpadu itu ya memang jadi pusat apa ya, inovasi lah, kreasi. Jadi yang di situ ada multidisiplin dari sisi keilmuan, bisa secara penelitian mandiri berkelanjutan seperti itu. Kita juga menjaga sinergitas antara universitas, kemudian masyarakat, DUDI selaku ya sektoralnya demikian lah. Ya demikian itu. Nah, labnya kami kalau yang saat ini mayoritas memang masih banyak yang kita labnya dipakai pertanian. Tapi tanpa kedepannya tanpa apa namanya, tanpa menciutkan wah ini kok dipakai pertanian gitu, kemudian yang teknik gimana dan lain sebagainya. Kedepannya kita tentu saja akan ada kerjasama juga karena banyak lab yang
fakultasnya ada, cuman tempatnya nggak ada. Akhirnya kemudian dipakai di lab terpadu ini begitu. Jadi mudahnya ya kami memfasilitasi praktikum dari mahasiswa, kemudian kami juga memfasilitasi riset dari mungkin adik-adik mau skripsi ataupun para peneliti dari luar ataupun dari dalam seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, kami kedepannya sesuai dengan misi kita unggul dalam kewirausahaan, kita pengennya sih memproduksi. Jadi kita ada nggak cuma hanya riset, nggak cuma hanya praktikum, kita juga memproduksi juga. Produksinya macam-macam kita, karena kita juga sudah dilengkapi dengan berbagai mesin yang skalanya sudah skala pabrik sih sebenarnya, pabrik kecil sih seperti itu. Nah, kita dari mulai kopi, kemudian coklat, kita ada susu dan lain sebagainya. Insya Allah kita sudah siap ke depannya untuk memproduksi ke arah sana. Oke, jadi tadi menarik sekali ya, ternyata ini tidak hanya berhenti dalam sebuah lab untuk praktikum dan kegiatan mahasiswa, akademisi juga kan ya, tapi kedepannya juga sebagai istilahnya kayak bisnis tambahannya Untidar. Apakah boleh kita apa? Jadi ini adalah mungkin sebagai ajang ataupun wahana buat mahasiswa belajar bisnis. Intinya seperti itu, karena kita kan nggak hanya kemudian asal jualan gitu saja, kita juga harus dong merengkuh adik-adik mahasiswa. Kalau mereka sudah belajar teorinya di universitas, nah ini saatnya untuk belajar prakteknya seperti itu. Oke, kalau macam-macam labnya nih, kan ada 5 lantai ya di lab terpadu ya, boleh dijelasin nggak di lab 1 ada lab apa, di lantai 2 jadi kalau gitu? Di lab 1 dan di lantai 1 dan lantai 2 itu lebih banyak ke lab produksi. Ya, lab produksi itu ada pengolahan daging, kemudian ada tadi pengolahan kopi dan coklat, kemudian juga ada susu, produk olahan susu dan lain sebagainya. Di lantai 3 dan 4 itu lebih banyak ke pertanian dari bioteknologi, kemudian dari ternak, pangan dan lain sebagainya. Itu ada beberapa lab yang memang sudah tersedia. Kemudian di lantai 5 sendiri itu ada lab biologi dan mikrobiologi seperti itu. Ternyata masih lengkap sekali. Tapi ya tadi ya masih cenderung ke pertanian, tapi tidak menutup kemungkinan pastinya kita harus fair. Anak teknik misalnya dia mau bikin skripsi tentang alat kopi, boleh dong ya, mereka studi bandingnya ke alat-alat yang ada di lab terpadu ini. Dan kita juga akhir tahun ini kita akan kedatangan banyak alat, dan nggak cuma pertanian saja, kita banyak kedatangan alat-alat teknik. Jadi nantinya juga teman-teman atau adik-adik yang teknik kan kalau mau praktikum kesini seperti itu. Kita juga dari FKIP juga ada banyak alat yang insya Allah deh bulan ini, kalau bulan depan sudah mulai berdatangan lagi. Gitu. Berarti ini ternyata buat teman-teman mahasiswa ya, mungkin yang masih terkendala, kok aku mau praktikum A, B, C harus ke universitas sebelah gitu. Oh ini loh Untidar tuh sedang mengusahakan gitu kan ya, buat besok tidak usah kemana-mana lagi. Dan ini yang menarik buat saya, mungkin ya buat saya pribadi, bahwa konsepnya di Untidar itu untuk labnya dijadikan satu memang gitu ya kan. Selama ini kan kita taunya ya kalau lab biologi, karena yang punya pendidikan biologi ya berarti hanya di FKIP gitu. Kalau teknik mesin mungkin untuk alat-alat mesin dan sebagainya hanya ada di Fakultas Teknik. Tapi untuk kedepannya dikembangkan jadi satu wilayah sendiri gitu di bawah Taman Agrotek atau gimana? Iya, jadi kita kan punya slogan ya, Bridging Education, kemudian Igniting Research, dan juga Empowering Entrepreneurship. Jadi dari sisi yang Bridging Education dan Igniting Research, kita harapannya ke depan itu kalau misalnya di satu gedung ada banyak prodi, nanti penelitian lintas prodi itu sangat dimungkinkan sekali. Seperti itu. Jadi nggak cuma kemudian hanya bicara tentang prodinya saja, membanggakan prodi saja, cuman dengan adanya kolaborasi seperti itu, nanti tentu saja akan timbul banyak penelitian yang sifatnya dia novelty-nya dia bagus dan berdaya saing gitu. Karena mungkin ketika anak pertanian habis selesai praktikum keluar ketemu teknik gitu kan, aku kok di alatku kok nggak bisa begini ya, oh bisa tuh aku bikinin gitu. Karena mungkin dengan adanya lab masing-masing di prodi masing-masing atau fakultas masing-masing itu juga membatasi batas berpikir juga nih ya. Jadi biar mereka lebih open minded seperti itu. Kemudian tadi dimungkinkan banyak
terobosan-terobosan baru yang lintas prodi tadi. Oke, terus tadi sempat dimunculkan juga nih kalimat bahwa kedepannya lab ini tidak hanya dimanfaatkan sebatas untuk riset, penelitian, dan kegiatan mahasiswa atau dosen, tapi juga untuk memproduksi sesuatu. Nah, tadi ini kita sebelum masuk ke UPA nih ya, kita menemukan nih sebenarnya ya, ada beberapa produk ini. Di sini ada tulisannya Untidar Kopi, Arabica Wine, dan satu lagi di sini ada Robusta Lanang dengan merek Untidar Kopi. Dan berarti ini masih dalam bentuk prototipe, bisa diartikan seperti itu namanya gimana? Itu kopdar sebenarnya. Kopdar yang dari arti kopi Untidar. Oke, ya, kopdar ya. Ya, jadi di situ tuh ada banyak macam ya. Kalau yang kita biasa kan Arabica, Robusta. Nah, itu di bawahnya ada berbagai macam, dan kita planningnya ke depannya memang kita jualan kopi begitu. Kita melibatkan adik-adik mahasiswa, kita juga melibatkan UMKM. Saat ini belum launching secara resmi, kita lagi nunggu registrasi merek dan juga dari Badan POM lah istilahnya begitu. Cuman kedepannya kita memang rencananya kita berwirausaha, kita jualan kopi, kita jualan produk susu pasteurisasi, kemudian coklat dan keju. Kita juga kemarin kita sudah bisa bareng sama adik-adik mahasiswa bikin semacam daging dari daging olahan begitu, bentuknya bakso, kemudian ada sosis dan lain sebagainya. Kita planning ke arah depan sana. Oke, berarti selain bisa digunakan mahasiswa juga bisa jadi aset jualan juga nih ya. Betul. Berarti dalam arti nanti Untidar memproduksi yang dia butuhkan sendiri lah ya. Iya, nanti harapannya gini juga ke depannya itu kalau misalnya kita punya kopi ya, nanti kalau kita Untidar mau bikin kopi, kita udah punya kopi sendiri seperti itu. Kita misalnya perlu menghidangkan hidangan dan lain sebagainya, nanti kita bisa produksi sendiri begitu. Dan semuanya itu mereknya Untidar, karena diproduksi oleh Untidar sendiri. Dan istilahnya nggak mau terburu-buru juga sih memproduksinya. Tadi dipaparkan bahwa kita nunggu BPOM dulu dan sebagainya, karena kalau memang mau dipasarkan kan lebih baik semuanya secara legalitas produksi dan sebagainya jelas dulu gitu kan ya. Oke, ini kalau kita bahas kopi ini ya, berarti ini untuk biji kopinya sendiri ditanam dari pihak Untidar sendiri atau gimana? Untuk biji kopi kita dari Kledung, karena kita juga ada kan lahan kita juga ada di Kledung di sana. Nah, ini kopinya kopi asli Kledung, kemudian kita roasted di sini. Kemudian kita olah lah istilahnya gitu di sini, dan kita juga ada mesin di bawah, mesin cappuccino seperti itu. Kita siap kalau misalnya ya kita mengajak adik-adik mahasiswa ataupun UMKM tadi misalnya sampai dengan jualan yang produk benar-benar bisa langsung diminum begitu. Oke, jadi membuatnya, menanamnya, terus mengolahnya juga. Iya. Dan itu proses dengan harapan bahwasanya tetap ada mahasiswa terlibat di situ. Jadi sekalian mahasiswa terlibat bisa buat penelitian dan lain sebagainya. Setelah tadi kita bahas produk, terus rencananya yang mungkin ke depannya kita bakal jualan kopi, jualan bakso, berarti nugget dan sebagainya ya. Berarti di ternaknya ayamnya di Badongan, dagingnya diolah di lab terpadu, lalu dijual oleh Untidar. Bisa juga mungkin nanti franchise ke mahasiswa kali ya? Bisa aja seperti itu. Planningnya bisa secara untuk waralaba istilahnya begitu, bisa ke arah sana gitu. Ya, intinya kami berusaha untuk sesuai tadi ya, visi Untidar itu kan kalau berani mengatakan unggul dalam wirausaha, ya ini salah satu upaya untuk praktek kewirausahaan di situ. Yang real ya. Yang real. Real dan difasilitasi semuanya oleh universitas. Nah, terus ini kalau sekarang ada mahasiswa yang ingin memanfaatkan fasilitas dari lab terpadu, itu gimana prosedur? Untuk saat ini memang kami sedang berproses. Kita rencana sedang pilot project namanya SIMLab. Sistem Informasi Manajemen Laboratorium. Di situ nanti mahasiswa bisa kalau misalnya mau pinjam alat, mau mengetahui ada alat ini atau enggak, kemudian alat ini available atau enggak pada tanggal tertentu seperti itu, nanti bisa dilihat di SIMLab ini. Nah, ini kita sedang berproses ke arah sana karena tadi ya kalau boleh dikatakan kan UPA Taman Agrotek itu masih buka alas ya istilahnya begitu, masih baru sekali. Kita ke arah sana, cuman untuk saat ini mungkin masih manual. Kita ada 2
dua mekanisme, adik-adik mahasiswa bisa datang ke sini, kemudian mengisi belangko di ruang tendik UPA Taman Agrotek, atau dapat juga akses melalui Google Form seperti itu. Intinya demikian. Berarti sekarang masih manual dulu. Masih manual dulu, tapi kedepannya kita pada project kedepannya kita punya simlab gitu, dan dengan harapan nanti tidak hanya adik-adik mahasiswa, nggak hanya dosen-dosen Untidar, kalau para peneliti luar mau ngecek alatnya ada atau tidak, spek alat seperti apa dan lain sebagainya sudah bisa dilihat di situ, sampai dengan tarifnya dan lain sebagainya sudah bisa dilihat di situ. Oke, untuk kedepannya ya. Tapi untuk sekarang berarti masih fokus ke mahasiswa dan dosen dulu. Iya, itu. Oke, berarti kedepannya untuk bapak dan ibu mungkin UMKM lah ya. Karena mungkin kalau UMKM itu kan seperti tadi, kalau mau jualan kopi aja dari Untidar udah mikirin yang namanya BPOM, terus otomatis kan nanti NIB, terus izin halal dan sebagainya kan otomatis perlu penelitian dan sebagainya. Berarti kan nantinya mungkin UMKM di Magelang lah ya, misalnya bikin keripik singkong atau apa, pengen diuji gizinya apa dan sebagainya, lama-lama bisa ke Untidar gitu kan ya. Kedepannya ke arah sana. Kita juga ada mesin ketuk, nah kita ada mesin pengupas, kita ada pengupas ketela dan lain sebagainya, mesin tumbuk buat ketuk dan lain sebagainya kita ada. Insya Allah kita lengkap lah istilahnya begitu. Nah cuman ke arah kedepannya tentu saja banyak penelitian yang bisa kemudian mengangkat ya produk-produk lokal tadi, kemudian kita kalau bisa kemas dalam bentuk yang jauh lebih baik dengan rasa tekstur yang jauh lebih baik seperti itu. Oke, jadi inilah masa dimana ini Untidar memang kalau kan banyak nih kan kita udah bayar segini nih UKT-nya gitu kan, kok masih gini-gini aja. Enggak loh ya, ini salah satu contohnya ini Taman Agrotek ini, tapi kan berubahnya Untidar nggak mungkin langsung 5 menit, sehari 2 hari. Jadi buat khususnya Civitas Akademika ya perlu digarisbawahi bahwa ini loh Untidar itu sebenarnya sedang berproses untuk jadi lebih baik. Salah satunya dengan adanya UPA Taman Agrotek, di mana di sini tidak hanya lab yang di Kledong, tidak hanya ada kita punya lab yang di Bandongan, tapi kita punya loh beberapa lab pengolahan makanan yang lain, dan ini belum lengkap ya, masih akan dilengkapi. Berarti masih ada kejutan-kejutan lain ya? Iya, tentu saja seperti itu. Dan kalau boleh tambahan sedikit ya, tadi kita nggak hanya produksi yang ada di lab terpadu juga. Kita juga yang tadi kalau misalnya ada yang belum tahu, kita di Kledong ada Taman Anggrek di sana. Nah, Taman Anggrek planningnya juga demikian, mulai tahun depan kita bakal jualan anggrek nih di Situtopo. Jadi ada expo-nya gitu. Ada expo-nya, kita nanti rencana bikin semacam greenhouse sendiri, kemudian kita display di situ. Jadi ya ke depannya nanti bisa kalau misalnya mau beli nggak perlu sampai Kledong, nanti tinggal beli di sini. Ya, kita juga lagi penelitian untuk anggrek hitam ya dengan beberapa rekanan. Ya planningnya intinya ya tadi kita membranding produk lokal itu supaya jadinya global, itu seperti itu. Oke, ini menarik lagi nih. Besok kita podcast lagi tentang anggrek hitam kalau sudah jadi mungkin ya. Oke, sungguh sangat menarik ya obrolan kita hari ini. Kalau mau dilanjutin kayaknya nggak selesai-selesai nih ya. Untuk teman-teman penggemar dari sarang Untidar ya, karena kali ini kita membahas tentang UPA Taman Agrotek. Tentunya tadi ini adalah wujud dari berprosesnya Untidar untuk jadi lebih baik. Jadi buat kalian yang bilang oh Untidar gini-gini aja, kalian aja yang belum tahu ini ya. Sekarang kalau misal mau main aja boleh nggak? Oh boleh banget. Boleh lah ya. Boleh banget. Terbuka kan ya? Sangat open. Oke, jadi kalau mau penasaran, misalnya dari pendidikan biologi, ada pendidikan matematika, pendidikan IPA yang masih di kampus Tuburan, mau main ke sini ya. Kira-kira nih untuk bahan skripsiku apa yang bisa dipraktikum di sini boleh. Buat mahasiswa teknik tadi udah disebutin ya. Iya. Kalau mau main ke sini, misal mau bikin mesin cappuccino yang skalanya kecil buat rumahan dan sebagainya. Yang meneliti air dan lain sebagainya, datanya ke sini. Oke, itu sangat menarik. Jadi jangan berpikir bahwa Taman Agrotek ini hanya milik agroteknologi ya, tapi ini adalah milik Untidar dan ternyata ini lengkap sekali dan masih akan dilengkapi lagi. Alhamdulillah. Oke, sepertinya cukup untuk pengobrolan hari ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk proyek berikutnya. Kita tunggu produk-produknya lagi yang bisa di launching, nanti kita bisa promoin lagi ya. Siap. Oke, cukup sekian teman-teman Sarang Untidar. Kita jumpa lagi di podcast Sarang Untidar dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.